Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita masih membahas bab 5, yaitu pelajaran tentang Rasul Allah idolaku part 3, yaitu tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Disimak baik-baik ya. Peta konsep pada pelajaran hari ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah profil Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Dan yang terakhir adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu profil Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim ke-13. Ia merupakan anak Nabi Daud alaihissalam, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai Raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya meliputi manusia saja, akan tetapi juga bangsa jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat ketika berdiri. Ia tersungkur setelah tongkat yang ia gunakan untuk menopang habis dimakan rayap. Dan di situ para pengikutnya baru menyadari kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah pembahasan terkait mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kira-kira apa saja sih mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama adalah mampu menguasai jin. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang kedua adalah mampu menguasai angin. Lalu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang ketiga adalah mengerti bahasa binatang dan makhluk gaib. Serta mukjizat selanjutnya adalah Nabi Sulaiman mampu mengeluarkan tembaga. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kalau tadi kita membahas profil Nabi Sulaiman alaihissalam dan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, selanjutnya kita bahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut. Yuk disimak baik-baik. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya, manusia, jin, dan binatang, sedang perjalanan menuju sebuah lembah. Saat melalui lembah tersebut, terdapat seekor semut yang menyuruh kawan-kawannya untuk segera masuk ke dalam sarang. Akhirnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk berhenti sejenak menunggu para semut masuk sarang semuanya. Selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis. Disimak baik-baik ya. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya melakukan perjalanan jauh. Sampai di wilayah Yaman, mereka merasa kehausan dan menyuruh burung hudhud untuk mencari sumber air. Burung hudhud mengabarkan bahwa ada sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Sabak yang dipimpin Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balqis yang isinya mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Ratu Balqis mengira Nabi Sulaiman alaihissalam menginginkan hadiah darinya. Akhirnya, Ratu Balqis mengirimkan utusannya untuk membawa seluruh hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam menolak seluruh hadiah yang diberikan Ratu Balqis. Utusan Ratu Balqis pun pulang dengan membawa hadiah yang masih utuh. Ratu Balqis pun penasaran dan ingin bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu Balqis bersama para pasukannya pergi menuju ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud pun memberitahu kepada Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balqis akan datang menuju Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam pun memerintahkan pasukan jin untuk membangunkan istana yang sangat megah dan mewah dalam waktu singkat. Selain itu, Nabi Sulaiman mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi Sulaiman supaya Ratu Balqis yakin bahwa ini merupakan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah istana Nabi Sulaiman alaihissalam jadi, sampailah Ratu Balqis.
Ratu Balqis sangat tertegun melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk kemampuan Nabi Sulaiman memindahkan singgasananya. Akhirnya, Ratu Balqis dan pengikutnya memutuskan untuk mengikuti Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, berikut tadi adalah kisah teladan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, di mana Nabi Sulaiman menunjukkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membangun istana yang sangat megah dengan waktu yang singkat serta dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis, sehingga Ratu Balqis dan pengikutnya mau mengikuti Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak tuliskan kembali kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam di sebuah lembar kertas, lalu difoto dan upload atau submit tugas tersebut di Moodle website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan.